Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini saya mau ngebahas perbedaan model pengukuran reflektif dan formatif. Jadi, ini seri bedah metode statistika PLS-SEM. Nah, ini dia. Nah, sebelumnya, referensi bacaan saya ini untuk model pengukuran reflektif dan formatif, ini dia referensi bacaannya, ya. Kita mulai aja. Pertama, saya mengutip dari referensi tersebut halaman 55. Yuk kita cek halaman 55. Nah, ini dia halaman 55. Ini ada gambar. Oke. Nah, jadi teman-teman, pada gambar ini teman-teman bisa lihat yang sebelah kiri ini namanya model pengukuran reflektif. Reflective measurement model. Yang sebelah kanan itu model pengukuran formatif atau formative measurement model. Kalau teman-teman lihat, apa bedanya? Kalau teman-teman lihat, pada reflective measurement model, anak panahnya bergerak dari variabel laten, dari bulat, menuju ke kotak. Atau bahasa lainnya, anak panahnya bergerak dari variabel laten, menuju indikatornya. Nah, jadi pada reflective measurement model, itu anak panahnya bergerak dari variabel laten menuju indikatornya. Nah, jadi kebetulan Y1 ini variabel laten, indikatornya ada 3. Indikator yang pertama, I appreciate this hotel. Indikator yang kedua, I'm looking forward to staying in this hotel. Indikator yang ketiga, I recommend this hotel to others. Nah, itu dia. Nah, pada formative measurement model atau pada model pengukuran formatif, anak panahnya bergerak dari kotak menuju bulat atau anak panahnya bergerak dari indikator menuju variabel latennya. Nah, sampai sini teman-teman bisa bedain ya pergerakan anak panahnya antara model pengukuran reflektif dan model pengukuran formatif. Itu dia. Nah, teman-teman, Y1 itu merupakan variabel laten atau nama lainnya construct. Nah, Y1 ini misalkan namanya adalah kepuasan terhadap hotel atau satisfaction with hotel. Kalau kita merujuk di referensi nih Y1-nya satisfaction with hotel. Nah, itu dia. Jadi Y1-nya ini variabel laten, di mana Y1-nya itu merupakan kepuasan terhadap hotel. Oke. Nah, kita akan membedah dulu model pengukuran yang reflektif. Akan kita bedah dulu. Apa sih sebenarnya model pengukuran reflektif? Nah, itu dia. Nah, pada kasus model pengukuran reflektif, ya, Y1 atau variabel laten kepuasan itu punya 3 indikator, ya. Tadi I appreciate this hotel, I am looking forward to staying in this hotel, I recommend this hotel to others. Itu dia. Sementara tadi pada model pengukuran formatif juga ada 3 indikator. Nah, ini dia. Sifatnya gimana? Kita bedah dulu yang model pengukuran reflektif. Gimana sih ciri-cirinya? Oke. Nah, ini dia referensinya. Therefore, since a reflective measure dictates that all indicator items are caused by the same construct. Jadi gini maksudnya. Jadi, pada model pengukuran reflektif, variabel laten atau construct itu dia mempengaruhi indikator-indikatornya. Nah, jadi teman-teman, Y1 ini dia mempengaruhi indikator I appreciate this hotel. Y1 ini dia mempengaruhi indikator I'm looking forward to staying this hotel. Nah,
variabel konstruk Y1 dia mempengaruhi indikator I recommend this hotel to other. Nah, jadi teman-teman, pada model pengukuran reflektif, variabel latennya mempengaruhi indikator-indikatornya. Itu dia. Makanya anak panahnya dari bulan menuju ke kota. Artinya variabel latennya mempengaruhi indikator-indikatornya. Nah, itulah ciri dari model pengukuran reflektif. Oke, kita bedah lagi. Nah, contoh gini ya. Coba sekarang kita bedah indikator-indikator dari model pengukuran reflektif. Yang pertama kan pada indikator I appreciate this hotel. Saya memberi apresiasi hotel ini. Orang ini kan memberi apresiasi terhadap hotel ini oleh karena dia sudah menikmati fasilitas hotel ini. Benar kan? I appreciate this hotel. Aku memberikan apresiasi sama hotel ini. Pastinya karena aku memberi apresiasi terhadap hotel ini, aku nih pasti sudah menikmati fasilitas dari hotel ini. Nah, karena dia udah menikmati fasilitas hotel ini, makanya dia bisa memberi apresiasi. Dalam hal ini, orang ini puas. Nah, itu dia. Orang ini puas. Ingat ya tadi, Y1-nya, konstruknya itu adalah kepuasan. Nah, di sini dia. Jadi, apa yang menyebabkan saya memberi apresiasi hotel ini? Jadi, kepuasan hotel ini sebagai penyebabnya. Karena kepuasan hotel sebagai penyebab, dia mengakibatkan orang akan memberi apresiasi. Nah, itu dia. Jadi, orang akan memberi apresiasi kepada hotel ini pasti ada penyebabnya. Penyebabnya adalah karena dia puas. Nah, jadi kepuasannya ini mempengaruhi variabel latennya, kepuasannya mempengaruhi itu dia terhadap indikatornya. Orang akan memberi apresiasi kepada hotel ini. Nah, itu dia. Paham ya sampai sini ya? Jadi teman-teman, kepuasan hotel ini adalah variabel latennya. Variabel latennya mempengaruhi orang akan memberi apresiasi kepada hotel ini. Nah, ini indikatornya. Jadi, variabel latennya mempengaruhi atau mengakibatkan indikatornya. Nah, karena variabel latennya mengakibatkan atau mempengaruhi indikatornya, maka ini dinamakan model pengukuran reflektif. Nah, ingat ya, pada model pengukuran reflektif, variabel latennya mempengaruhi indikatornya. Sampai sini paham ya? Oke, kita coba bedah satu lagi. Yang ketiga, ini dia. I recommend this hotel to other. Saya merekomendasikan hotel ini ke orang lain. Nah, pada indikator ini, gimana saya merekomendasi hotel ini ke orang lain? Artinya, pastinya saya itu udah menikmati fasilitas hotel. Karena saya sudah menikmati fasilitas hotel dan saya puas, maka saya merekomendasikan. Nah, itu dia. Jadi ingat, kepuasan hotel itu penyebabnya. Sehingga karena dia puas, maka orang akan merekomendasi. Nah, variabel latennya mempengaruhi orang untuk merekomendasikan hotel ini. Nah, variabel latennya mempengaruhi indikator. Variabel latennya mempengaruhi indikator. Jadi namanya indikator ini lebih tepat masuk ke reflektif. Nah, sampai sini sudah bisa ya mengelompokkan indikator itu termasuk reflektif ya, seperti itu ya. Nah, gimana dengan formatif? Nah, coba kita lihat. Ini statementnya. Kalau pada formatif, kalau diartikan pada model pengukuran formatif, variabel laten atau konstruk itu dia dipengaruhi oleh indikatornya. Nah, jadi dia kebalikan. Jadi anak panahnya pada formatif bergerak dari indikator
menuju variabel latennya. Nah, ini dia. Dari indikator menuju variabel latennya. Jadi indikator-indikatornya itu mempengaruhi variabel latennya. Kebalikan sama reflektif. Gitu ya. Kita lanjut. Contoh gini. Pada indikator yang pertama, ya, the service is good. Layanan yang bagus. Ya, layanan yang bagus. The service is good. Ini dia. Pelayanan yang bagus. Nah, indikator pelayanan yang bagus akan mempengaruhi variabel konstruknya. Nah, itu dia. Jadi indikatornya mempengaruhi variabel latennya. Pelayanan yang bagus akan mempengaruhi kepuasan. Tadi kan kepuasannya kan variabel latennya. Nah, di sini pelayanan yang bagus ini lebih tepat masuk ke jenis formatif. Nah, itu dia. Indikator pelayanan yang bagus, indikator akan mempengaruhi variabel latennya. Nah, itu dia, kepuasannya. Jadi indikator mempengaruhi variabel laten. Makanya indikator pelayanan yang bagus itu termasuk ke dalam formatif karena indikator mempengaruhi variabel latennya. Begitu juga terakhir sama yang satu lagi. Ini dia. Perhatikan indikator the personnel is friendly. Karyawan yang ramah. Karyawan yang ramah itu indikator karyawan yang ramah akan mempengaruhi variabel latennya kepuasan. Karyawan yang ramah, indikator ini, karyawan yang ramah akan mempengaruhi variabel laten kepuasan. Nah, itu dia. Jadi indikator mempengaruhi kepuasan. Nah, jadi indikator karyawan yang ramah itu lebih tepat masuk ke dalam formatif. Nah, jadi kira-kira sudah agak-agak bisalah ya mengelompokkan apakah suatu indikator masuk ke dalam formatif atau reflektif. Latihan yang terakhir ini dia. Misalkan ada indikator, saya merasa senang terhadap layanan servis mobil PT ABCD. Saya merasa senang. Artinya orang ini sudah menikmati pelayanan dari servis mobil ABCD. Sehingga karena dia sudah menikmati layanan servis mobilnya, maka dia merasa senang. Nah, itu dia. Ini dia. Jadi lebih pastinya ini masuk ke reflektif. Di sini variabel kepuasan misalkan. Kepuasan. Jadi, kepuasan variabelnya akan mempengaruhi rasa senang. Nah, itu dia. Saya merasa senang. Artinya, kepuasannya itu variabelnya dia akan mempengaruhi rasa senang, itu dia. Intinya, saya merasa senang terhadap layanan. Artinya, bisa kita lihat kalau pada reflektif, dia itu benar-benar sudah merasakan dulu gitu fasilitasnya atau layanannya. Saya merasa senang terhadap layanan. Artinya dia sudah merasakan fasilitasnya atau layanannya. Nah, itu ciri-ciri dari reflektif. Tapi kalau ciri-ciri dari formatif, dia statementnya seperti ini. Layanan yang bagus, pelayanan yang bagus. Nah, dia seperti itu ya kalimatnya. Personel yang bersahabat. Nah, ruangan yang bersih. Nah, itu ciri-ciri kalimatnya untuk formatif. Pelayanan yang bagus, ruangan yang bersih akan mempengaruhi kepuasan. Nah, itu dia. Jadi teman-teman udah bisa bedakan ya mana yang cocok reflektif, mana yang cocok formatif. Seperti itu dia.